Kamu tidak akan melihat Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa kembali pada Tuhan kalian kecuali mati. Itulah konsep menahan diri tadi semua. Maka dulu waktu Abah ngajarkan ilmu tenaga dalam di sini, supaya dulu tuh dari teman-teman itu betul-betul kita saling tembak itu deket-deket semeter itu. Pak, silakan Pak. Duduk Pak. dari Bogornya di mana? Di Depok apa? Oh Depok. Depok. Iya. Di Depok sebenarnya itu yang mau ke sini. Kami dadakan tadi pagi ada kan mendadak, mungkin nanti kalau misalkan masih sempat waktunya mungkin rumah kami kan sudah jadi masih kan nggak enak. Oh yang dari Brimob. Siap. Oh iya. Oh ini tiba-tiba orang Brimob pengen mau ngaji atau apa? Iya. Mana temannya tadi? Ada masih ke. Oh iya. Oh yang tempo hari ada admin bilang katanya ada yang dari Brimob katanya ingin ketemu gitu kan tadi. Kemarin sebulannya lalu apa kita udah kesini. Oh Kalimantan. Pulang dari Kalimantan, apa kemarin baru pulang dari Eropa, ya. Apa ke Lampung? Saya ke Lampung, terus ke Eropa kan setengah bulan kemarin. Iya. Kan menunggu dari pimpinan. Iya. Ada waktu. Iya. Komunitas ada, nggak tahu ada pagi tadi. Iya. Ini makanya. Yang Brimob yang di mana? Di Kelapa Dua. Di Kelapa Dua ya. Apa namanya? Ya. Kira-kira komandan mau apa gitu kan? Tahu Abah dari YouTube? Iya. Kalau dulu waktu 30 tahun yang lalu bahkan kan tempat Abah ini tempat pelatihan orang-orang supaya kebal kan, yang mau ke Timur Timur, mau ke Irian gitu. Dulu saya kenal dengan siapa dulu masih di Pangdam Jaya dia. Ada waktu itu kalau nggak salah masih Maijen beliau dari semua. Kalau sekarang udah nggak ada pelatihan gitu. Kalau dulu dia yang teman-teman yang bawa peluru itu bener-bener gitu kan dari semua. Kata saya di sini bisa dibuktikan pelurunya itu bisa bunyi apa enggak gitu. Apa itu Pak? Waduh, ngerepotkan. Siwak rokok apa itu? Rokok apa? Oh, Sekarang Abah rokoknya ini nih. Oh, pakai itu. Iya kan. IQOS. Tapi kan sekarang rokok aja upgrade. Dulu kakek saya masih pakai daun apa? Pakai daun pohon aren itu. Wah itu. Makanya kalau manusia itu nggak di-upgrade kalah sama rokok. Rokok aja upgrade, kok manusianya nggak mau upgrade, ini piye toh gitu kan dari semua. Nah itu. Jadi izin berkenan kami juga ngisep rokok. Oh di sini tempat udun. Maka di Abah tuh komplit. Ini juga ada tuh apa namanya? Sekarang kan ada model yang dia sampurna. Yang pepnya itu sekarang ini pepnya kan sekali pakai itu. Tapi ini 1.100 isapan. Jadi satu begini 80.000, 1.100 isapan. Ini hampir sama senilai dengan 50 bungkus rokok. Murah. Tadi semua. Mana hitungannya murah ya? Murah. Kan 1.100 isapan itu berarti kan bisa dihitung. Rokok saya ini aja Abah udah hitung ini sekitar 80. 80
80 isapan satu batang itu. Karena abah rokok itu dipakai buat dikir. Semua. Jadi gitu nggak? Nah sekarang ini dengan ayah gini beli di Indomaret 80.000, 1.100 isapan, 50 bungkus kan murah itu. Berarti wah makanya boleh beli nih. Sampurna ini. Campur Ada rasa stroberi, ada grape, ada apa semua. Ya. enak Pak tempatnya Pak. Hah? Ya kita harus, karena surga yang nyata itu ya di dunia ini. Jadi jangan cari bidadari di sono di alam arwah. Karena kalau bidadari itu kan yang dicarikan isinya celana dalam. Tapi kalau di alam arwah itu piye gitu kan tadi. Makanya kenapa di Quran itu kata Allah, inilah panggung kehidupan kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di sini kamu dihidupkan, diciptakan, di sini kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Nah, inilah yang harus dipahami gitu. Berarti kalau di sini semua kubur itu bagaimana Pak? Hah? Kubur. Ya kubur itu buat cangkangmu itu. Sama saja kayak HP Abah ini inilah cangkangnya si SIM card. Gitu. Ruh kita ini kan SIM card. HP ini adalah badan kita adalah cangkangnya si SIM card. Sama aja. Ini HP Abah dari mulai pertama kali muncul HP dulu pakai Siemens, sekarang ini udah ganti 12 kali cangkang. Kalau ngerti sebetulnya. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia itu untuk pelajaran pada kita. Maka kehidupan inilah kita harus bahagia. Silakan jadi polisi, jadi borimob, jadi tentara, jadi petani, jadi nelayan. Tapi tetap bersama dia. Kalau orang Sunda, Akang orang mana aslinya? Dari Demak. 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 Semuanya. Makanya Abah sering katakan, neraka di sana tuh nggak ada, karena di sana tuh di sini. Qurannya sudah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Yauma pada hari yauma tubadil diganti. Allah mengatakan ghair. Kalau Allah menggunakan kata ghair berarti tempat yang sama. Kau hidup. Makanya kata Tuhan, fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kamu dihidupkan, di tempat ini dimatikan, di tempat ini pula kamu dibangkitkan. Sebenarnya. Makanya sekarang dalam kehidupan ini ayo perankan peran kita. Jadilah polisi, jadilah tentara, jadilah nelayan, jadilah apapun. Tapi adalah bahagialah. Gitu. Kalau nggak bahagia ngapain di dunia? Bagaimana biar bahagia itu? Nah itu kan makanya kan Quran sudah ngasih konsep pada kita. Semuanya. Bahagia itu adalah pada saat bersama Allah, cahaya. Makanya yang pertama itu harus aktivasi. Harus dihidupkan dulu. Karena kalau nggak hidup, ayam mati dikasih pur terus juga nggak bakal bertelur. Ya. Nyari apa Marno? Nyari naon? Hah? Apa minta foto ya Pak? Boleh, boleh. Iya. Jangan. Foto apa di bawah? Jadi kalau mau difoto bareng sama Abah boleh kan gitu. Ya nggak apa-apa, nanti pas mau pulang kita foto bareng. Iya, iya. Nanti aja pas mau pulang foto. Coba ada yang dicariin bilang. Kamu ngajak siapa penentang-penentang kayak maling aja? Tadi sono dulu katanya suruh dulu. Pas saya ke dapur bikin kopi nggak ada. Oh. Saya kirain ke sini. Terus maaf ya, terus Pak. Iya. Lanjut aja. Iya. Tadi Marno jeung saha? Ayo orang Jogja. Tetangga, ayah kata Ibu Abah. Oh iya. Iya. Memang gak lanjut aja. Cok ya. Santai aja Kang Marno. Iya iya Pak, siap. Suruh ya. Cuma kan gitu kan, mana suka pas sama saya. Iya. Jadi kalau tinggal di Depok juga.
Oh, komplek atau gimana? di perumahan. Oh, perumahan. Ya. Kalau yang di komplek kami sama di komplek asrama. Ah, Masih tinggal di asrama. tapi Mas juga di Bromo juga. Tapi gondrong sih. Nggak kelihatan polisinya ya? Iya. Iya. Kami ini di sama-sama. Oh, pantas. Iya. Ya. Iya. Kalau yang suka ke sini Jenderal Nur Wahid dari kepolisian mah. Pernah dengar ke Jenderal Nur Wahid? Dia sekarang bintang 2, mau naik bintang 3. Sekarang staf khusus Pak MK, Menteri Koordinator. Iya, ya. Pak Dudung tuh. Dulu sebelum jadi KSP. Nah, kayak kesini juga Pak Dudung. Ya. Jadi, Sebetulnya yang kami kan stafnya beliau, dan kami kan silaturahmi ke dan kami sebetulnya iya. Pak Kombes Alfian. ya, cuma beliau malah nggak jadi ya. Ada kegiatan dulu. Kegiatannya belum. Sebetulnya sudah mau ke sini kan. Tapi masih on itunya. Maksudnya rencananya masih on atau sekarang masih ada kegiatan dulu atau gimana? Oh iya. Tapi karena dijadwalkan saya Itu namanya orang besar. Kalau orang besar itu kadang-kadang begitu. Gitu. sudah rencana matang, sudah persiapan, ternyata ada kegiatan. Dikhawatirkan beliau minta maaf sama Abah. Saya itu khawatir kegiatannya sampai jam 10 belum selesai juga, Pak. Nanti beliau juga dijadwalkan lagi kalau nggak apa-apa, bebas. Cuma besok Abah ke Kuala Lumpur besok. Ya. nanti kami koordinasi kalau Ya, siap ya. Sama Pak Agus saja. Siap. Karena saya sampai hari Minggu nanti di Kuala Lumpur, pulang dari KL, balik lagi ke sini. Kemudian acara, kan di sini ada acara nanti tanggal 30. Namanya acara Ataqoh. Semua. Setelah acara Ataqoh kan juga ada Idul Kurban kan di sini. Nah setelah itu saya ke Kalimantan lagi. Nah, emang Abah itu nggak diem. Sedang menikmati hidup. Kami pengen gitu lah, Pak. Pengen gitu lah. Hidupkan dulu. Nah, itu caranya. Karena HP itu bisa berkomunikasi kalau hidup. Nah, Tapi kayaknya belum hidup nih, Pak. sebetulnya memang kebanyakan manusia kan kata Nabi an-nasun yamun wa idamatu intabau. Manusia itu memang belum dalam kehidupan ini adalah kematian sebenarnya. Manusia itu kehilangan kesadaran, yang jadi brimob, jadi polisi pun sebetulnya belum sadar dia itu jadi polisi. Makanya dalam Quran innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, diaktifasi dulu. Kalau istilah Nabi Muhammad dibelah dadanya dulu. Karena kalau nggak hidup, pohon dikasih NPK kayak apapun dia tidak akan pernah berbuah. Jadi ketidakbahagiaan itu sebetulnya muncul karena tidak hidup sebetulnya. Coba panjenengan kasih ikan, kasih pelet terus, tapi ikan mati. Ada. Padahal pelet emang makanan ikan. Saya yang mati gitu. Tapi ikannya mati, dikasih pelet tidak akan bisa membuat dia berkembang. Dari semua. Ya. Kalau sekarang ini mempelajari kehidupan itu mudah karena banyak contoh dari HP, dari pohon, dari apapun. Maka Nabi bersabda kullu syai'in babun ilallah, segala perkara itu adalah sebenarnya jalan untuk mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu akan membawa kebahagiaan karena Allah itu hakikatnya cahaya. Makanya setiap makhluk itu membutuhkan cahaya. Laron begitu keluar dari tanah cari cahaya nggak? Cari cahaya. Makanya nelayan itu pasang petromak yang paling terang. Maka ikan datang pada cahaya yang paling terang. Coba aja jajal kata apa. Tanaman kita tanam tutup pakai kaleng. Bolongin salah satu sebelahnya. Maka besok itu dibuka. Pasti dia tuh akan mengarah ke lubang yang ada cahaya. Itu. Besoknya lagi putarkan kalengnya ke belah sini. Itu si tunas pohon itu belok ke cari yang lubang yang ada cahaya. Nah manusia tidak berkembang yang jadi apapun, jadi nelayan, jadi petani, jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Pada dasarnya karena belum hidup sebenarnya. Makanya istilah Nabi Muhammad dibelah dada itu diberikan. Makanya ada penghujung perjalanan manusia itulah kesadaran.
Makanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj adalah sampai ke Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu kan sadar. Al-Muntaha itu di penghujung. Siapa penghujung kesadaran? Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung kesadaranmu itu. Bersamaku kamu bahagia. Bersama cahaya kamu hidup. Sekarang HP yang mati nggak bisa. Nah, sama saja. Kita ini sedang diajarkan lewat HP sekarang. Pada saat kita dekat dengan WiFi, sinyalnya kuat nggak? Kuat. Pelan-pelan tinggalkan WiFi itu, HP kita berjalan ke sana makin jauh. Berkurang 1 baris, berkurang 2 baris, berkurang 3 baris. Begitu lepas jauh kita dari WiFi, hilanglah sinyalnya. Nah sekarang ini manusia ini ketidakbahagiaan itu tadi, kehilangan sinyal sebetulnya. Makanya jangan aneh kalau ngedoa udah belasan tahun masih ngegoeng aja. Masih contreng 1, belum contreng 2. Adapun sudah contreng 2, belum biru. Nah, belum dibaca. Kalaupun sudah biru, belum dibalas. Kan gitu sebenarnya. Sebetulnya. Doa sih doa. Ya. WA sih WA gitu. Tapi belum dibuka. Gitu. Ayo semua. Jadi kami minta bantu aktivasi nih Pak. Nah tadi makanya kita ini setiap bulan ada acara aktivasi namanya. Insya Allah besok itu tanggal 30 Sabtu malam Minggu itu kita ada acara aktivasi. Karena kalau yang nggak diaktifasi, karena kemarin beberapa bulan lalu kita coba jajal, rajin sholatnya dia itu, rajin dikirnya, rajin ininya. Ternyata waktu kita uji, ternyata pada muntah. Ternyata yang sholat selama ini bukan dia, gitu. Yang ibadah itu bukan dia, gitu. Karena itulah makanya kebahagiaan manusia itu tergantung yang ada di dalam dadanya. Kesadaran itu, makanya ada sodar tadi, sidroh itu dari kata sodar itu dada. Maka orang bahagia tergantung di dadanya, orang nggak bahagia tergantung di dadanya. Siksa kubur pun di dadanya. Maka kata Quran, afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Disinilah ketidakbahagiaan. Pangkat macet pun sebetulnya di situ. Pangkat macet nggak ada bedanya pohon yang nggak mau berbuah. Oh, yang hubungan dengan Mas Agus panjenengan. Ya. Oh, di Demaknya di mana? Saya di Demaknya di Gajah. Oh, sebelah Kudus, arah Kudus ya. Ya. Batasan Kudus. Berarti nggak jauh dari Masjid Demak, nggak jauh. Ya. Kan di situ tuh ada Masjid Demak, ada juga ada Sunan Kalijaga kan. Ya Kadilangu dekat kan. Iya. Oh iya. Jangan-jangan keturunan Kalijaga nih Pak. Ah? Jangan-jangan keturunan. Lah ya bisa aja. Kita ini kan semuanya orang Indonesia ini orang hebat. Keturunan raja-raja Indonesia ini. Makanya tadinya kemarin Abah ke Swiss itu ingin datang ke sebuah kampung namanya adalah Kampung Surawisesa. Karena yang mendirikan Swiss itu dulu orang Sunda yang keturunan Prabu Siliwangi. Yang bernama Surawisesa. Maka namanya Swiss. Maka sekarang bendera Swiss apa? Palang merah kan? Itulah bendera dulu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Surawisesa. Surawisesa itu kan putranya pangeran apa namanya Pajajaran, Siliwangi. Nah, itu. Maka diberikan Swiss. Swiss itu dari Surawisesa. Maka benderanya sekarang palang merah. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Siliwangi. Sebetulnya orang Nusantara itu kayak yang di Jawa pasti kalau nggak keturunan Kertanegara, Singosari, Kediri, apalagi keturunan siapa namanya itu kerajaan Ratu Sima itu apa itu? Itu juga di Jawa Tengah kan semua. Makanya kita ini sebenarnya adalah makhluk lama yang punya cangkang baru sebenarnya. Lah iya, manusia itu kan kalau sudah mengerti hakikat tauhidnya, manusia itu kan hanya akan diulang saja kan. Sebetulnya hampir boleh disebut kalau di Sunda, di Jawa apa namanya? Nitis kan. Nitis, netes, natas, notos gitu. Maka selalu ada bahasa titisan, betul, titisan.
Ya memang kenyataannya manusia itu akan selalu ada kok. Karena yang disebutkan diri kita ini yang sebenarnya kan bukan yang kelihatan ini. Tapi ruh yang ditiupkan pada diri kita. Ruh yang ditiupkan. Iya. Jadi kita ini kalau ibaratkan HP, HP ini bukan HP, tapi adalah SIM card yang dikasih casing kok. Ruh yang dikasih casing. Makanya panjenengannya yang kelihatan ini hanya casing sebenarnya. Tadi. Makanya yang akan pulang itu bukan yang kelihatan ini. Yang ini mau membusuk ini. Dikubur. Makanya Tuhan mengatakan, ilaihi marji'ukum jami'an, semuanya harus kembali. Karena milik dia. Si SIM card itu milik provider. Yang kita beli itu casingnya. Makanya pada saat beli nomor, kita harus aktivasi. Pakai kakak. Jadi kalau beli HP nggak usah pakai kakak kan? Nggak usah. Yang pakai kakak identitas ya kartu SIM card-nya. Kartu SIM card-nya. Dan kartu SIM card-nya itu di dalam diri kita seperti adalah ruh. Dan ruh itu milik Allah. Makanya nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Bukan ruhmu, ruhku. Maka kita ini adalah ruh yang diberikan casing. Dikasih judul lah, si Somad, si Mamad, si Udin. Nah, itu. Sama saja, SIM card begitu masuk di HP kasih nama lah si Samsung, si Siemens, si gitu. Diri kita yang sebenarnya bukan Siemens, bukan Samsung, bukan iPhone, tetapi SIM card yang ada di situ. Dan SIM card tidak akan pernah mati. Maka HP-nya habis, SIM card-nya masukin lagi. Maka nomor Abah dari mulai ada dulu HP sama aja nomornya. Hanya ganti-ganti casing saja. Dan sebetulnya di Yasin sudah dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, bahwa sungguhnya mereka yang mati itu akan dihidupkan dan kemudian memerankan wa naktubu ma qaddamu. Apapun yang sedang kita perankan hari ini sebetulnya adalah peran yang kita pilih sebenarnya. Peran semuanya. Makanya hidup ini tentang bagaimana kita berbuat baik, menyayangi, memaafkan. Belajar menselaraskan dengan frekuensi Tuhan. Tuhan itu kan Asmaul Husna. Namanya baik semua enggak? Baik semua. Nah hari ini manusia tidak bahagia karena sedang keluar dari orbit Tuhan. Tuhannya adalah penyayang, dia pembenci. Tuhannya pengampun, dia pendendam. Gitu kan dari soal. Sebetulnya pada saat kita kembali pada frekuensi Tuhan, makanya kenapa kita suruh kembali. Nah kehidupan ini seperti kita sudah jauh dari WiFi. Makanya sekarang banyak masalah. Kadang-kadang nongol, rezekinya kadang-kadang hilang. Kadang-kadang lagi senang, kadang-kadang susah. Ya sama, begitu kita jauh dari WiFi kan sinyalnya lep-lep gitu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau harusnya kita itu selalu bersama dengan WiFi. Silakan pergi jauh tapi selalu bawa WiFi. Kayak tadi, semakin jauh hilang satu. Hilang satu, betul. Lama-lama hilang kalau nggak ada WiFi. Dan Quran sudah mengatakan ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei HP, gitu bahasanya gitu. Apa yang membuat engkau sekarang bingung? Karena engkau sudah jauh dariku. Begitu. Ayo kembali, makanya tobatlah tadi semua. Kembalilah, dekati WiFi. Pada saat kamu dapat WiFi, dapat sinyal. Kalau kamu sudah dapat sinyal, maka kamu bisa WA-an. Itu. Semua mudah kamu kirimkan. Tapi bukan hanya dekat sinyal saja, kita pun harus di-upgrade. Kalau seandainya adalah antara Android dan bukan Android kan beda kebahagiaannya. Tapi walaupun sudah Android pun ada 2G, ada 3G, udah beda kecepatannya. Kan sama. Kalau kita sudah di-upgrade kan cepat. Kan tadi kata Abah rokok ini aja di-upgrade. Sekarang apa coba yang nggak di-upgrade oleh Tuhan di dunia ini? Kata Abah. Dulu zaman Abah kecil itu naik kijang kotak aja rasanya udah bangga banget. Sekarang orang dikasih naik kijang kotak karena sudah ada kijang Inovagenit udah nggak mau. Iya. Iya. Nah, itu.
Jadi, Nah itu Mbak, waktu kemarin kan saya nonton. ya, Waktu yang saya tonton itu yang nekuk hidung. lidah itu, Ya, terus tarik nafas. sebetulnya itulah cara mengupgrade itu, Oh, cara menghubungkan itu. Sekarang gini, karena pada dasarnya di dunia ini akan gelombang elektromagnetik kalau bahasanya. Ada gelombang ini. Makanya kenapa saya HP panjenengan dengan Abah nyambung. Kalau seandainya punya nomor. Karena memang walaupun ini kosong, tapi isi sebenarnya. Tuhan sedang ajarkan sekarang ini adalah tadi. Maka di kehidupan ini maka ada positif, ada negatif. Ada anion, ada kation. Ada jasad, ada ruh. Ada massa, ada setrum. Panjenengan ke sini naik mobil kan. Coba kalau seandainya akinya plus-plus. Bisa jalan nggak? Nggak. Mobil sampai ke sini karena satu plus, satu minus. Lampu ini nyala nggak kalau dua-duanya kabelnya biru? Nggak. Atau masa-masa, atau misalnya merah-merah, nggak nyala juga. Tapi kalau setrum-setrum, nyala nggak? Nggak juga. Nah, itulah tekuk lidah, rapatkan gigi itu kita matikan diri kita. Kalau bahasa orang Jawa, mati sejeroning urip. Supaya urip sejeroning mati. Jadi Tuhan itu hanya bisa kita temui kalau kita mati. Nah, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas pada saat kita belajar latihan mati dalam hidup. Nah, itulah cara kita menyambungkan dengan Tuhan. Karena tidak bisa Tuhan plus, kita plus. Tuhan wujud, kita wujud. Maka kita di dalam berdoa pada Allah itu, maka doa dalam arti yang sebenarnya bukan meminta. Da'a yada'u itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Mematikan. Tadi tahan napas, kan hakikat mati itu napas. Maka selalu bahasa menghembuskan napas yang terakhir gitu. Jadi yang disebut hidup itu bernapas, yang disebut mati itu tidak bernafas. Maka itulah kenapa Abah Udud itu nggak berhenti, karena digunakan untuk melatih merasakan napas masuk, napas keluar sebetulnya. Nah, itu. Jadi amaliyahnya itu sederhana. Amaliyahnya sederhana adalah pada saat kita menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, kita ini sedang terhubung dengan Dia. Jadi itulah makanya kenapa di alam ini ada gelombang elektromagnetik, ada tarik menarik, tolak menolak, ada hukum tadi. Karena kalau positif dengan positif pasti tolak menolak. Allah itu wujud ada, kalau Bapak juga ada, pasti tolak menolak. Tadi semuanya. Maka bersama dengan Tuhan itu menjadikan diri kita massa. Itu yang disebut la haula wala quwata. Karena tidak mungkin mobil itu jalan, motor itu jalan, pesawat itu jalan, kecuali harus satu setrum, satu massa. Lampu nyala karena satu setrum, satu massa. Mobil itu jalan karena satu setrum, satu massa. Kalau dua-duanya setrum, konslet. Ketidakbahagiaan manusia hari ini karena konslet. Kan hakikat Allah itu wujud ada. Kalau kita ada, konslet. Maka cara berhubungan dengan Tuhan itu adalah dengan tadi. Yang tekuk lidah, rapatkan gigi. Tarik napas, tahan. Maka di hati dikatakan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la 7 sifat ma'ani dikembalikan dulu. Supaya kita telanjang. Supaya kita tadi bisa kan tadi. Doa itu bukan meminta, tapi da'a yada'u itu menghadir. Tapi Dia hadir kalau kita mati. Karena kata Tuhan sendiri, nama diskusi. Kata Tuhan sendiri, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan melihat Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa kembali pada Tuhan kalian kecuali mati. Itulah konsep menahan diri tadi semua. Maka dulu waktu Abah ngajarkan ilmu tenaga dalam di sini, supaya dulu tuh dari teman-teman itu betul-betul kita saling tembak itu deket-deket semeter itu. Tapi sekarang Abah nggak mau ngajarkan itu lagi sekarang. Berarti menarik juga itu, Pak. Hah? Dulu tuh iya, teman-teman yang mau ke timur-timur, yang mau ke Irian, dulu itu pada ke sini. Apalagi komandan-komandannya, bah takut ketembak katanya. Tuh, kata Abah sekarang, Abah saya tuh
Jangankan oleh peluru sekarang, oleh duri aja di Swiss kemarin sudah berdarah nih. Tadi, ya, kan lihat aja kisah Quran. Nabi Musa bisa belah laut, tongkat jadi ular. Nabi Muhammad lapar aja bingung, sampai diganjel pakai batu. Tuh. Nabi Muhammad waktu dilempar batu berdarah nggak? Berdarah. Maka penghujung perjalanan manusia kita ini harus jadi manusia, bukan jadi hantu. Semuanya. Iya. Jadi sebetulnya itu tentang jadi kalau kita ingin berdoa, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Karena di sini ada rumah Allah di Multajam. Kan di Baitullah itu ada Multajam nggak? Nah, kalau sini karena qalbul mu'min Baitullah, berarti di sini pun ada Multajam. Bagaimana bicara dengan Allah pada dada? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Disebutnya tawajuh. Tawajuh itu. Tawajuh akan membawa kepada tafakur, tazakur, barulah tawakul. Jadi, kalau kita ingin diurus oleh Allah, matikan dirimu. Makanya, diam adalah doa tanpa kata yang mustajab. Semuanya. Inilah yang dilatih sebenarnya. Semua. Kalau kaitannya dengan kayak meditasi ya sama. Makanya dari dulu meditasi, kalau bahasa mereka nyebutnya meditasi, kalau bahasa kita orang Islam disebutnya kholwat, sama saja. Kan kholwat itu topo broto, semedi, sama sebetulnya sama. Itu makanya Shaolin itu melatih diri itu duduk bersila, merapatkan tangan di sini, mengosongkan, mempanakkan tadi semua. Karena hanya yang kosong yang bisa diisi. Tadi dari pagi banyak tamu ke Abah itu yang tadi bertanya, gimana caranya bahagia, gimana caranya bisa jalan-jalan keliling dunia. Harusnya semua orang itu disuruh Tuhan berkeliling dunia. Nah iya. Makanya kata wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas. Nikmatilah surgaku seluas langit dan bumi. Ayo Mas, ayo ngopi dulu Mas. Iya. Yang surganya seluas langit dan bumi. Cuma masalahnya sekarang ini manusia ini tadi nggak terkoneksi dengan WiFi. Bapak beli Magicom baru tapi nggak di-on kan, jadi nasi nggak? Enggak. Itu rendem beras namanya. Walaupun Bapak sholat, baca yasin, tahajud, tawasulan, tapi nggak tersambung, sama saja ngerendam beras. Nah itu, WA-nya nggak centang 2, nggak biru-biru. Ayo, Kalau di Islam itu kan boleh kaya. lah memang harus justru. Lah kan di Qur'annya disuruh apa kita? Ciri orang beriman sodakoh. Coba lihat. Kan tadi kata Tuhan, la'allakum tattaqun, yang pertamanya alladzina yunfikuna fi. Berarti kalau Tuhan nyuruh sodakoh. Kalau orang sodakoh itu orang miskin, orang kaya. Tapi kita harus dilatih dari kecil. Semuanya. Yang Bapak sampaikan yang saya lihat di bangsa itu, kita tidak meminta, tapi menciptakan. Nah itulah yang sebetulnya, karena kalau nanti sudah mengerti ar-razik wal marzuk itu wahid, sebetulnya yang meminta, yang amin itu kita sendiri. Makanya nanti itu bukan ingin, tapi kun. Jadilah. Tapi kita harus ngerti tauhidnya dulu. Yang mencipta itu tajali kepada yang dicipta. Yang menjadikan asbak besi ini siapa? Ya besinya kalau sudah paham itu. Sebenarnya kita ini bisa memerintahkan diri kita sendiri. Sekarang Bapak lihat, Jack Ma itu bukan orang sekolahan. Gagal SMA-nya. Mark Zuckerberg juga sama, sekolahnya juga gagal.
Kaya nggak dia? Ya, Karena kalau seandainya tidak kaya, berarti kita ini keluar dari sifat Allah Al-Ghani. Ada nggak asma Allah Al-Fakir? Nggak ada. Al-Miskin. Nah, kalau orang itu masih fakir miskin itu belum jadi hamba Allah itu. Tidak akan ke surga itu. Kata Allah, gue nggak punya hamba yang miskin. Makanya kenapa asma Allah itu punya asma Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Tapi tidak boleh kita melihat di situnya, tapi harus diawali dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu. Sifat penyayang dulu dilahirkan. Ya bagaimana kita akan melahirkan sifat Allah Al-Ghani, Al-Mughni, tapi kita masih pendengki. Karena Bapak hanya bisa mendengarkan siaran radio Tuhan kalau masuk dalam frekuensi Tuhan. Gitu. Asmaul Husna itu frekuensi Tuhan. Makanya Tesla itu menggunakan keberhasilannya menggunakan kode 369. 369 kan 369 berarti 99 alias Asmaul Husna. Elon Musk itu menerapkan Asmaul Husna. Jack Ma itu menerapkan Asmaul Husna. Tapi sebaliknya, orang Islam yang ingin ke surga, takut neraka, takut siksa kubur, tapi sifatnya keluar dari sifat Tuhan, pembenci, pendengki, pendendam, pemarah. Itulah. Berarti selama kita ini belum masuk kepada frekuensi Tuhan, tadi sifat Tuhan yang Ghani, Mughni, Ar-Razzaq itu nggak hadir sebetulnya. Yang Abah sudah rasakan sekarang. Abah itu pernah jadi tukang batu dulu. Pernah jadi tukang ojek. Pernah jadi nelayan. Pernah ngegarpu sawah sampai 4 kotak sendiri. Nanam bunga sendiri. Jualan sendiri. Tapi setelah kita memahami tentang hakikat hidup tadi. Mengerti Ar-Razik wal Marzuk itu wahid. Tadi semua. Pemberi rezeki yang menerima rezeki itu satu sebetulnya. Jadi bahasanya nanti Bapak itu bukan ingin. Karena ingin itu sebetulnya rasa ingin itu masih terpisah antara yang memberi dan yang diberi. Tapi kalau sudah merasakan tadi kembali kepada YP, tinggal jadilah. Makanya kun, jadilah. Kun, jadilah. Maka kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebenarnya ini masih sulit, Pak. Kami di balap aja suka emosi. Hah? Kalau di balap aja masih Nah itu dia. Nah itu harus dilatih dulu. Tadi semua. Macet lama masih jengkel. Iya. Atau gajian telat. Orang udah dapat THR kita belum, marah kan gitu ya tadi semua. Atau orang yang satu lifting dengan kita naik pangkat kita belum, marah. Itulah persoalannya tadi semuanya. belum bisa ke situ berarti, Pak. Sebetulnya itu bisa kalau diaktifasi. Kalau belum diaktifasi tidak akan bisa, Pak. Jangankan sekelas kita. Orang yang bergelar kiai sekalipun kalau belum diaktifasi tetap aja dia. Ya makanya kenapa di negara kita satu-satunya negara yang menteri agama sudah 4.044. Itu contoh. Aktifasi itu perlu ijazah nggak, Pak? Ya tanggal 30 itu ya atau itu aktifasi sebetulnya. Kan Bapak beli HP perlu aktifasi nggak? Beli WiFi perlu aktifasi nggak? Perlu. Dihidupkan. Waktu Bapak beli Magicom perlu diaktifasi on kan nggak? Kalau nggak on katanya rendam beras. Banyak orang sekarang berusaha, berikhtiar, tahajud, duha, yasin, tapi nggak diaktifasi. Ya nggak jadi. Nggak jadi. Ya nggak jadi. Makanya kenapa sekarang ini di akhir zaman ini Tuhan sedang menciptakan teknologi yang berkaitan disambungkan. Tuh. Makanya pasang listrik harus pasang Telkom harus pasang IndiHome disambungkan. Begitu kita beli Magicom walaupun mereknya merek mahal nggak dicolokkan, nggak di-on-kan, nggak bisa. Walaupun beri kulkasnya bagus tapi nggak di-on-kan, nggak beku, nggak dingin. Saya gerah, saya beli kipas tapi kipasnya nggak di-on-kan. Ada wujud nggak fungsinya. Nggak fungsi. Itulah sekarang ini manusia itu tidak bahagia karena tidak berfungsi sebetulnya. Maka itulah Allah ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Kamu itu harus diaktifkan. Hei manusia,
Kenapa kamu kufur pada Allah? Padahal dulu itu kamu mati. Nah, pada saat Allah ngomong mati, berarti kalau ada bahasa mati sebelumnya apa itu kira-kira? Hidup. Itulah. Bahwa sebetulnya kita ini hanya hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati, siang dan malam, siang. Makanya itu kata, tulijul laila bin nahar, wa tulijul nahari bil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Itulah. Hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Dihidupkan, kenapa kita didohirkan? Karena Allah ingin batin. Dihilangkan, karena Allah ingin dohir. Hanya kisah dia sebetulnya. Sebenarnya. Nah iya, kalau seandainya kita mengerti tentang kisah dia, sebetulnya kita ini bahagia di dunia ini. Karena di tempat ini dia nyuruh, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Hei Adam, turunlah ke bumi ini sebagai jannah untukmu. Ini jannah, Pak. Surga yang ada bidadarinya di sini, yang ada wedoknya, mau yang langsing, mau yang senang yang baheno boleh, yang senang yang gemrot boleh, yang senang yang jangkis boleh, silakan. Semua. Berarti surga kita di sini, Pak. Lah iya. Lu Quran yang berkata. Makanya surat Al-Hud ayat 107, 108 itu Allah bicara surga dan neraka di mana langit dan bumi masih ada. Ya karena sekarang kalau Tuhan bicara tentang buah-buahan, apakah arwah itu makan buah? Kalau Tuhan bicara bidadari, apakah arwah itu punya titit? Inilah yang harus kita pahami. Inilah alam yang sebenarnya kata Tuhan adalah piha tuhyauna wa minha wa piha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kamu dilahirkan. Di tempat ini kamu dimatikan. Di tempat ini pula kamu akan dibangkitkan. Maka kehidupan kita ini sebetulnya kalau sadar akan terus diulang. Summa yu'iduhu. Apalagi kalau ngerti huruf Al-Quran. Allah menggunakan yabda'u. Bukan yabda'u. Yabda'u itu pakai ain. Kalau yabda'u pakai hamzah. Itu kalau ngerti sebetulnya itu yang satu diciptakan adalah copy paste, yang satu diciptakan awal. Maka Allah waktu menciptakan Adam yabda'u pakai ain. Dan begitu Allah mengucapkan Bani Adam yabda'u pakai hamzah. Berarti itu ulangan sebetulnya. Maka kata Allah ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo. Dengan cara yang benar. Innahu kata Allah ilaihi marji'ukum jami'an adalah wa'dallahi innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya Tuhanlah yang awal menciptakan, summa yu'iduhu, kemudian diulang. Makanya bahasa id kan. Id dari kata ada yang udu, diulang. Liyazia untuk apa? Menerima pembalasan. Bapak sekarang jadi brimob misalnya. Berarti Tuhan menghendaki kita di kehidupan ini berperan adalah sebagai brimob. Semua. Kita ini menjalankan peran yang diberikan oleh dia. Tetapi adalah kita pun jadi apapun intinya adalah harus bahagia. Makanya dalam ada ayat surat Al-Isra 13, wa kullal insanin alzamnahu ta'ir. Setiap kelahiran bayi dikalungkan di lehernya bukunya masing-masing. Buku buatan siapa itu? Buatan kita. Pada saat kita hidup, makanya sekarang ditemukan ilmu pengetahuan ternyata di dalam kromosom DNA ada mitokondria. Mitokondria itu yang mencatat, kalau bahasa keren Arabnya adalah rokib atid. Kita harus ngerti bahasa-bahasa itu, rokib atid. Ternyata kalau Kenapa harus rokib atid? Tadi karena kita ini ada dualitas awalnya. Sebetulnya kalau seandainya manusia nggak hitung-hitungan amal, nggak ada rokib atid. Kalau kita sudah mampu membaca bahwa sebenarnya mau baik khairi Allah wa syari Allah. Kalau kita kan karena gara-gara beramal dikit-dikit pahala. Ya udah kata Allah, kalau kamu ngitung-ngitung pahala, aku kasih rokib buat jatuh, tapi aku pun atid buat burukmu. Coba kalau kita nggak hitung-hitungan, nggak ada rokib atid, akibatnya tidak ada munkar nakir. Akibat rokib atid akan melahirkan munkar nakir. Akibatnya malik ridwan. Kalau Bapak sudah ridwan, ridho, nggak ada malik itu. Karena surga semua. Surga semua, betul. Itu kata Tuhan kan, arduhas
Coba kalau kata Tuhan, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, surga seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi sudah jadi surga, di mana nerakanya? Nggak ada. Makanya dari awal pun Tuhan menyuruh kita itu bahagia. Nah, ada nerakanya sebenarnya. Kenapa jadi ada neraka? Kita yang menciptakan. Menjauhi WIP tadilah neraka itu. Pada saat kita menjauhi WIP, hilang satu baris, makin jauh hilang 2 baris, makin jauh hilang 3 baris. Begitu lepas dari WIP, belenglah manusia jadi neraka. Muncullah masalah dirinya, masalah pekerjaannya, masalah istrinya, masalah anaknya. Itulah yang kata Allah, waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang sudah melalaikan dari WIP, gitu. Kalau bahasa sekarang, siapa yang sudah menjauhi WIP, maka dia akan mendapatkan donka, sempitlah sinyalnya. Kan begitu sebenarnya. Semuanya. Jadi kalau begitu yang menciptakan neraka siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau masalah itu ada, Pak. Tiba sudah ada, gimana itu? Ya sebetulnya masalah itu ada karena tadi kita menjauhi sinyal. Sebetulnya. Itulah hakikat Allah, itu adalah nur. Hakikat Allah itu cahaya. Cahaya itulah hidup. Dengan hiduplah ayam bisa bertelur. Karena hiduplah ikan bisa bertelur. Karena hiduplah kambing bertelur. Coba kalau kambing mati, kasih rumput kayak apapun bagusnya, tidak akan beranak. Coba, Magicom yang rusak. Walaupun dinyalain, tetap, kenapa ya? Padahal setrumnya ada. Gitu. Dicolokin setrum tapi Magicomnya rusak. Nah itu. Makanya kenapa di dunia ini ada rumah sakit jiwa, nggak ada rumah sakit ruh. Ada rumah sakit badan, ada kan? Rumah sakit jiwa ada nggak? Ada. Ada nggak rumah sakit ruh? Nggak ada. Jiwanya. Kalau nggak jiwanya ya badannya. Makanya pendiri bangsa ini sebetulnya adalah bukan nyuruh ngasih MBG sebenarnya. Inilah saya selalu tegur Pak Prabowo. MBG itu nggak benar. Harusnya yang dibangun itu bukan badannya, tapi bangunlah jiwanya, bangunlah. Jiwanya benerin dulu. Bangunkan dulu dari tidurnya, baru kasih makan. Jiwanya mati, dikasih makan ayam, ya dikasih pur kayak apapun, ya mati, nggak berubah. Makanya kemarin waktu Jalan Nur Wahid kan penasehat Pak Prabowo, saya kasih tahu tuh Pak Prabowo tuh. Bukan bagi-bagi ratusan triliun buat kasih mangan. Malu saya sebagai bangsa Indonesia, justru rakyat yang dikasih mangan. Berarti miskin Indonesia ini. Itulah. Tadi kata saya bodoh ini, ini program yang salah kalau menurut saya. Karena di lagu Indonesia Raya pun pendiri bangsa itu harus membangun jiwa. Makanya kenapa yang harus dilambangkan negara kita ini Garuda, di dadanya dulu Garuda di sini. Maka di dalam burung Garuda itu ada 5 gelambang di dalamnya. Sedulur papat 5 pancer tuh di dalam dada Garuda itu ada bintang, ada rantai. Ada beringin, ada apa namanya? Kepala banteng, ada padi kapas, dari semua. Itulah sebetulnya di dada semuanya. Makanya Garuda, garuklah di dadamu, belahlah dadamu. Tapi semuanya walaupun berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi makanya bintang itu adalah bukan Tuhan yang satu, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Silakan kau menyebutnya apa. Yang Widi boleh. Allah boleh. Ilah boleh. Allah boleh. Asal kamu mengerti. Yang disebut oleh Allah, engkau adalah Atman, yang Widi, Allah. Itulah zat yang Maha Tunggal. Silahkan menyebutnya apa. Bagi dia nggak peduli kok. Semua. Tapi kamu sadari dia yang Maha Hidup yang satu itu. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka kita ini, maka kemarin waktu Abah ke negara mana, ditanya oleh mereka, Mr. Asep, why Indonesian? Dia bilang, so many religion, so many citizen, so many population, so many belief, tapi Indonesia nggak ada perang saudara. Di negara kami cuma 3 suku dari dulu perang saudara.
Karena kita ini punya rasa welas asih di dada orang Nusantara. Karena kita ini adalah keturunan raja-raja. Sok sebutkan. Dari mulai ujung Jawa Barat, kerajaan Pakuan, kerajaan Galuh, kerajaan Pajajaran, masuk ke Jawa Tengah, Singosari, Kertanegara, semua. Sampai nyambung ke Kalimantan, ada kerajaan Kutai Kartanegara. Masuk ke sana, ke Sumatera, Palembang, ada Sriwijaya. Masuk lagi ke ujung. Kita ini keturunan raja-raja. Tapi kenapa sekarang Indonesia jadi jongos? Inilah yang sebetulnya ada campur tangan bangsa lain yang tidak ingin. Maaf ya, termasuk kisah agama. Tadi saya yang kemarin ngobrol dengan seorang yang ngerti. Bagus itu dia ngerti. Sebetulnya ada kata Abah juga. Kita ini seolah-olah disibukkan untuk berpikir akhirat. Seolah-olah. Tapi akhirnya kenyataannya akhirat enggak, dunia enggak. Sebetulnya ada satu kekuatan global yang ingin. Kenapa? Karena kita ini kaya. Punya emas. Punya nikel. Punya tanah yang subur, punya orang, punya budaya, punya kebijaksanaan. Kalau kata saya, orang Indonesia ini bangun dari tidurnya. Dunia ini Amerika, Rusia, Cina, India, sujud sama kita. Sebenarnya. Lengkap. Tapi kita akhirnya tadi, udahlah, nggak usah, tanahmu nggak usah kamu urus, kamu bikin akhirat saja, di sana ada surga tuh. Ada bidadari di sono. Akhirnya ungked-ungkedan di sono, mati juga nggak ketemu. Sebetulnya kalau Abah saksikan ini, kita ini ditipu habis-habisan. Ini yang sedang Abah ingin bangkitkan Nusantara bersama beberapa jenderal tadi semua. Karena Abah juga suka datang ke Mabes kan tadi semua. Walaupun teman-teman Mabes itu hanya pada saat ngaji itu ya tadi, karena biasa jenderal itu kalau nggak punya wilayah, dia juga sebetulnya lagi protes itu. Iya. Oh iya, saya kan di situ ada jenderal bintang 1 padahal masih muda. Kenapa sih? Ya itu saya Bah katanya. Kalau terlalu vokal, terlalu baik, kan saya dipeti es kan ini. Jadi kalau begitu bagusan jadi Kapolsek ya, tapi punya wilayah daripada jenderal bintang 2 di Mabes. Dia bikin kopi sendiri, jenderal bikin kopi sendiri. Bener. Kadang-kadang saya suka kasihan jenderal-jenderal di Mabes itu. Baik di Mabes Polri maupun di Mabes TNI. Nah, membawa map. Aduh. Begitu Abah datang, Abah mau ngopi, Pak Jenderal mau bikin. Ya saya bikin, di sini mah biasa tuh. Kasihan banget karena saya. Kapolsek nih mau jadi udah ada kopi. Itulah kalau punya wilayah. Jadi kita ini ya tadi lah, itulah persoalan. Tadi semua. Tolong jelaskan masalah tauhid. Ya. Ya, yang disebut tauhid itu apa sebetulnya? Kan yang diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah ini bukan ucapan. Tetapi adalah itikad. Bahwa tidak ada yang ada kecuali yang ada. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka keberadaan kita makhluk ini disebut dengan maujudat. Ada yang tidak ada. Nah itu sadari dulu. Tadi makanya tadi kata Abah, tidak mungkin Bapak naik ke sini naik mobil kalau dua-duanya plus. Maka tugas kita sebagai makhluk itu menjadi minus, jadi masa. Sebetulnya. Jadi tauhid itu Allah itu ada kalau kita Adam. Tadi. Maka di situ makanya tadi kenapa dalam perjalanan itu kita disuruh mengenal diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau seandainya cangkir keramik ini tidak kenal kepada dirinya, dia tidak akan mengenali sebenarnya dia ada karena keramik. Dan keramik dan gelas keramik ini bisa nggak? Maka kata Quran, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku tuh lebih dekat padamu daripada ulat lehermu dengan lehermu. Itu tauhid namanya. Maka tauhid itu tadi ar-razik wal marzuk wahid. Yang memberi rezeki si keramik, yang diberi rezeki si gelas keramik.
Gelas keramik dan keramik berpisah enggak? Enggak. Maka disebut wahwa ma'akum aina ma kuntum, kata Quran. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Nah itulah kalau kedua sudah begitu nanti udah tauhid. Wahada iwahidu tauhidan, sudah jadi satu. Maka di gelas keramik ini bisa menyaksikan fiilnya si keramik, asmanya si keramik, sifatnya si keramik, zatnya si keramik nyata pada diri kita. Maka dibagilah tubuh kita ini adalah jasad, hati, jiwa, ruh, sir. Pada tubuh ada syariat namanya. Jadi polisi itu syariat. Jadi syariat itu bukan sholat saja, tapi sadar tubuh ini, ada tubuh ini, wujud segala macam yang kelihatan, yang kepegang, itu syariat. Betul. Jadi melihat apapun yang kelihatan syariat itu namanya. Di sebalik syariat itu ada torikot. Di sebalik torikot itu ada hakikat. Itulah. Jadi tauhid itu adalah bagaimana kita memandang sebenar-benarnya dunia ini adalah tidak ada. Yang ada hanya, maka kita ini adalah wujud yang diwujudkan. Kata apa? Tuhan itu zat wajibul wujud, itu meja. Maka seluruh makhluk itu kolong. Kolong itu ada akibat adanya meja. Kalau nggak ada meja, ada kolong nggak? Nah, berarti keberadaan kolong itu adalah karena adanya meja. Berarti yang mutlak adanya adalah meja. Maka meja itulah yang disebut dengan wujud. Allah lah yang wujud. Maka yang di kolong itu maujudat adalah wujud yang diwujudkan, ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Kenapa yang di kolong itu tidak bahagia? Karena dia wujud, merasa wujud. Tadi plus lawan plus. Mejanya yang ada, dia juga ada. Dibantai terus sama si meja dia. Sebenarnya. Maka tugas kita adalah sebetulnya adalah terutama di bulan Dzulhijjah ini adalah mengembalikan itu. 7 sifat ma'ani, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqi Allah, itu adalah begitu. Karena kalaupun kayak nggak begitu, nggak terkoneksi, tidak tersambung, gitu. Nah, itu. Kalau tidak terkoneksi ya berarti Bapak ngedoa kayak apapun sampai jebleh pun nggak ada. Bapak WA sampai habis berapa halaman dikirimkan ya nggak contreng-contreng. Angel. Semuanya. Itu. Jadi tauhid itu adalah, maka kata Nabi Abdullu maqultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kalimatul takwa, kalimatul iman itu harus dibelah dadanya, diaktifkan. Nah, tanggal 30 itu adalah aktivasi. Kita tiap bulan itu ada pengajian bulanan untuk aktivasi dari semua. Karena kalau nggak ada aktivasi nggak ada semua. Setiap akhir bulan nanti ada biasanya suka abah omongkan di live gitu semua. Nah, itu. Kalau mau kayak tanggal 30 kita datang gabung diperkenankan. Oh iya, silahkan karena bebas Pak. Silahkan siapa saja yang mau kalau di abah. Dan di sini nggak ada biaya semua. Insya Allah konsumsi disiapin. Tapi kalau mau sodako ya silahkan bebas. Ya tadi semua. Artinya di sini nanti ada panitia tadi semuanya. Tapi di sini nggak ada kewajiban untuk memberikan apapun. Karena semuanya itu harus datang dari ya niat dari pelakunya gitu tadi semuanya. Karena kita ini ada nanti kalau atako itu ribuan Pak. Ribuan. Dan kita siapkan makan. Tapi alhamdulillah karena kita ada kurban nanti jadi jadi untuk tanggal 30 itu kita akan potong kurban sapi gitu dari semua. Ya. Jadi nanti konsumsinya daging sapi insya Allah. Malam. Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Minimal ikut aktivasinya saja. Kalau misalnya waktunya pendek, ikut aktivasinya, habis itu mulih boleh. Ya kan tadi kalau PLN ada petugasnya, Telkom ada petugasnya. Karena kalau hanya dengerin di live-nya bahro itu namanya. Masa perempuan ditunggangin akadnya nggak ada. Ah iya, walaupun anaknya anak jadah nanti. Itu. Ya marilah bahagia sih kalau menurut Abah dengan konsep yang sudah Abah ajarkan ini, banyak yang sudah merasakan kebahagiaan itu tadi semua. Ya,
Dan kita akhirnya merdeka hidup ini. Betul-betul merdeka. Nikmat, bahagia. Dari semua. Nggak usah lagi mencari-cari nanti itu. Karena bahagia itu akan otomatis. Tadi, pada saat kita sudah jauh dari WiFi, maka sinyal itu akan pada saat kita kembali mendekati WiFi, sinyal itu otomatis kuat. Jadi ketidakbahagiaan manusia itu sekarang karena tidak tersambung dengan WiFi. Itulah semuanya. Terhibur di dunia ini jadi lupa. Iya, semua. Karena akhirnya pada saat kita sudah terlanjur dengan WiFi, muncullah neraka dalam kehidupan. Masalah. Itu kata Allah, wa man arada an dzikri fa innalahu, pada saat kamu melepaskan jauh dari aku, maka engkau sebetulnya buat masalah pada dirimu. Maka Tuhan ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei, HP, kenapa kamu jauhi aku sebagai WiFi? Kamu kelimpungan sendiri, katanya gitu kan tadi. Ayo mendekat. Maka selalu disuruh mendekat. Kalau bisa, tiada jarak. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Bahasanya. Nah, itulah. Kalau surga itu di sini, Pak. Gimana dengan siksa kubur? Kan siksa kubur itu sebetulnya dari dalam, kan kata Qurannya apa? Apalah ya'lamu idza busyira mafil kubur wa husila mafis. Berarti kalau begitu di mana tuh siksa kubur itu? Di dada. Bapak pada saat nggak punya duit, ada yang nagih, enaknya di mana tuh? Kan di dada itu. Ya iya. Makanya kenapa sebetulnya siksa kubur itu adalah pada saat kita masih hidup sebetulnya. Karena menjauhi WiFi tadi. Enaknya di mana? Di dada. Makanya selalu minta Nabi Rabbi sholli sod. Ya Allah berikanlah keluasan dada. Makanya kenapa habis Idul Fitri itu ada lebaran. Dadanya lebar. Ada laburan. Maka Sunan Kalijogo itu bikin ketupat. Laku kang papat. Karena siksa kubur itu. Karena sebenarnya kalau bagi orang yang sudah mengerti, Allah menggunakan kata yusrun saja sebetulnya sudah tidak berani bahwa Tuhan itu seolah-olah akan menyiksa kita. Karena penuh sayang. Bapak pernah nyiksa anak Bapak nggak? Hah? Ya tapi kan bukan karena marah kan? Bukan. Sayang. Artinya bahwa kita itu Tuhan, apalagi Tuhan itu memperingatkan kita. Makanya tadi kata Abah yang live tadi pagi, pada saat kenapa kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kekayaan, kehilangan nyawa bahkan, kehilangan kematian, kehilangan usaha, kehilangan bini, kehilangan suami. Karena Tuhan sedang mengingatkan manusia kalau tidak ingat pada Tuhan pada saat rasa memiliki, dia akan dibawa kepada kehilangan. Makanya kenapa manusia itu biasanya pada saat dijatuhkan dia ingat pada Tuhan. Kalau udah bangkrut, ya Rob. Nah, gitu. Kalau udah sakit, ya Rob. Kalau sudah kehilangan bini, ya Allah. Jadi makanya tadi kita harus sadar Tuhan pada saat kita memiliki. Bahwa segala apa yang sudah. Bapak, kita kan tidak pernah bersyukur dengan nikmat mata. Padahal mata ini kalau seandainya kita sewa, berapa harganya? Sekarang mau beli mata aja. Dulu saya ingat waktu zaman Gus Dur. Katanya dulu beliau itu ingin melihat, karena waktu jadi presiden mau dioperasi di Amerika. Ternyata dengan harga 4 miliar pun nggak mau jual. Nah sekarang, Mas, mau jual nggak mata dulu? Tuh. Tapi pernah nggak kita syukuri? Makanya kadang-kadang kita lagi enak sehat mata, tiba-tiba sakit mata. Karena biasanya nikmat itu baru disadari setelah kehilangan. Maka itulah Allah buat kehilangan, supaya karena pada saat keberadaan tidak sadar, dibuat kehilangan, ternyata manusia itu lebih sadar pada Tuhan pada saat kehilangan. Kehilangan, kesusahan. Betul, baru sadar kan? Makanya dulu orang-orang di Sunda itu bikin lagu terang-terang kolentrang gitu. Jadi pada saat fikusruk karena durukan, kita punya masalah, barulah kembali pada Tuhan. Kata Tuhan, oh ternyata dia itu ingat aku pada saat aku susah. Nah, di mana kita ingat pada Tuhan?
Di waktu susah itu banyak ingat Tuhan, maka kita akan dikasih di situ. Karena kamu itu akan ingat padaku pada saat kehilangan. Tuh. Maka oleh karena itu Imam Qusairi mengajarkan pada saat kita diberikan karunia nikmat, sibukkan dengan pemberi nikmat, nikmatnya tidak akan hilang dan akan terus ditambah. Makanya lain syakartum la azidannakum. Cuma kadang-kadang manusia pada saat punya jabatan tadi semua. Kayak dulu saya kenal dengan Jenderal Teddy itu. Tahu-tahu karena narkoba kan. Saya kenal dia tuh. Kan sebelumnya di Medan dia itu. Saya pernah ketemu 2 kali dengan Jenderal Teddy itu. So, udah siap-siap mencalon Kapolri. Bukan Kapolri, kepala kamar. Nah itulah. Bayangkan itu. Jenderal bintang 3 bisa nyuksuk Sambo. Nyuksuk gara-gara kopral. Makanya namanya ketusuk duri itu bukan duri gede. Duri kecil. Jadi kalau kenikmatan itu ingin panjang, maka sibukkan dengan pemberi nikmat itu. Tapi kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan pada nikmat itu, Tuhan akan berikan kehilangan. Supaya kita sadar tentang adanya Tuhan itu. Makanya tadi, pada saat kita adalah sedang senang, banyak berdoa pada Tuhan, maka Tuhan hadir pada saat kita susah. Jadi sebetulnya sederhana konsep Tuhan itu. Tadi kayak WIP aja. Begitu lemon, ayo balik. Maka selalu bergegaslah, mendekatlah, tobatlah. Kan tobat itu apa? Tabah ya tubuh kembak. Karena manusia ini yang tidak bahagia seperti layang-layangan yang sudah di langit. Begitu sampai di atas seroyot, kiri seroyot, dia udah nggak sadar ada yang main di bawah. Semakin jauh kita dari golong, si layangan itu makin lupa pada golong. Nah, tobat itulah, ayo gulunglah kamu, kembalilah. Karena kalau terus di atas kamu nanti hujan, kamu robek kamu itu. Nah, itu. Manusia ini nggak sadar, robek, tapi nggak sadar. Terlena. Sebenarnya. Sebetulnya kehidupan ini sebetulnya mudah, Mas. Kita baca aja alam ini semuanya. Maka setiap hari kita ini belajar dari apa yang Allah ajarkan lewat segala macam perkara tadi. Lewat HP. Lewat segala perkara. Maka kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Tadi semua. Yang saya dengar itu kalau Al-Quran itu ada 4 itu ya, Pak? Iya. 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 Ya kan kalau Al-Quran itu bahkan kalau bahasa Quran Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Hakim, tadi semuanya. Tetapi Al-Quran yang sesungguhnya itu semuanya ada pada kita. Makanya kita disuruh membaca itu bukan, sebetulnya perintah membaca Quran itu hampir nggak ada. Hanya Allah memberitakan tentang adanya Quran itu. Tapi yang disuruh dibaca Quran yang mana? Iqra kitabaka kafa binaf. Inilah Quran yang sebenarnya. Yang ditulis oleh Allah sendiri. Inilah Ka'bah yang sesungguhnya. Yang dibangun oleh Allah sendiri. Tapi sekarang manusia cari-cari Ka'bah yang dibangun manusia. Ka'bah yang dibangun Tuhan di dadanya malah dibiarkan. Akhirnya kata orang Sunda, abring-abringan. Bawa obor neangan sono. Abring-abringan cari api bawa obor. Obor itu apa? Api yang gede, nggak disadari, tapi dia cari api. Abring-abringan cari nasi kucing bawa tumpeng. Manusia itu nggak sadar mencari nasi kecil, padahal menggendong nasi besar. Kalau kata Imam Ghazali, dia nyelam ke dalam air, dia tidak sadar. Ngapain Mas? Lagi nyelam, cari apa? Cari air. Kamu sadar nggak itu sedang di air? Itulah akibat tidak sadar. Tadi mati tadi. Maka itu harus diaktifasi. Kalau manusia itu sadar, maka itulah di penghujung kesadaran itulah disebut Sidroh Al-Muntaha. Kemudian kami jadi ketika di video tadi berminat mau acara mau ditinggalkan mau ya. Beliau itu pangkatnya apa sekarang? Kombes. Ya.
Kombes mantap itu. Kombes mantap. Mantap ya. Apalagi jenderal. Oh iya. Oh iya, biasanya kalau udah begitu sudah naik satu kan bintang kan. Ya. Orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Oh, orang Banyuwangi banyak hakikat di situ tuh. Termasuk orang hakikat ya. Di ruang kerja itu selalu nonton YouTube Abah. Kemarin waktu Abah di Kalimantan kan Ya. kawan ke sini ketemu si adik perempuan. Ya. Abah. Ya. Kan masih di Kalimantan tuh saya diutus beliau. Oh. Cariin alamatnya Abah. Di mana saya minggu depan jadwalkan mau ketemu beliau, karena Ya. nonton YouTube-nya Abah terus itu di Iya. Bandung. Iya. Itu. Saya waktu ke rumahnya Pak Jenderal siapa itu? Saya pas lihat kan belum masuk itu, baru di ruang tamu. Saya lihat TV-nya itu kok lagi nyalain saya itu. Tapi alhamdulillah saya senang kalau orang-orang kayak Kombes, Jenderal gitu kan. Makanya Pak Jenderal Nur Wahid itu paling sering ke sini itu. Iya, alhamdulillah semuanya.